Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan tunjukkan cara mengetes water heater. Bisa juga dilakukan untuk water heater yang baru, teman-teman. Ini habis ada perbaikan, saya tadi mengecek membran yang banyak kotoran, jadi membrannya itu selalu membuka ke kiri ya, karena lama tidak dipakai jadi lengket, jadi selalu on. Setelah kita bersihkan, membran sudah bisa kembali ke posisi awal. Jadi tuasnya microswitch tadi selalu terangkat. Jadi ngetesnya seperti ini, teman-teman. Kita pastikan memakai baterai baru. Dan ini saklar utama di sini. Kalau washer, ini merek washer. Nah, cetik. Ini berarti udah on saklar utama, on keduanya dari microswitch. Kita tes manual dulu, diungkit. Nah, ini secara sistem sudah bekerja ya, teman-teman. Secara sistem sudah bekerja, nanti tinggal apakah sensornya ini bekerja atau tidak itu setelah ada api. Nah, ini nanti pastikan ketika ada tekanan air terungkit ya, pasti akan memanti. Langsung saja kita pasang di kamar mandi dengan memakai tekanan air. Yang pertama saya lakukan pasti hanya ini, teman-teman, memasang input air dan output air. Jadi gas saya belakangan dulu, mengetahui berapa tekanan air atau airnya itu mampu tidak menggerakkan membran. Jadi ini inputnya yang ada stoperannya kalau punya saya. Nah, ini, teman-teman, outputnya langsung ke shower. Jadi kita tes, saya nyalakan ini airnya, stoperannya. Jadi idik memantik itu terjadi pengapi dan cetek, silinder membuka. So, ini sudah normal secara sistem. Itu bisa dilihat, teman-teman, posisi terungkitnya dari microswitch. Saya buka air. Itu, teman-teman. Jadi kalau model washer ini kalau airnya sangat tinggi pasti terungkit juga lebih tinggi tuasnya, dan yang ada di dalam itu pengatur tekanan air justru akan menutup. Nah, ini memang dirancang untuk air yang tekanannya rendah, tapi model membran. Sekarang tinggal kita pasang selang gas seperti ini, teman-teman. Jadi kalau saya seperti ini tidak saya klem dulu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini metode yang harus dikerjakan dengan sangat hati-hati. Pastikan ventilasinya bagus. Jadi kalau seperti ini saya matikan dulu. Nah, mati, lebih aman. Kita buka. Nah, seperti ini terminal baterainya. Dan kita pasang regulator. Sekarang kita pasang tabungnya seperti biasa, teman-teman. Harusnya ini tangan dua ya, satunya meluruskan baru mengunci. Nah, itu jarum langsung menunjuk. Itu tidak berarti bahwa gas itu sudah keluar. Itu mungkin perlu dipahami ya oleh teman-teman. Jarum menunjuk ini hanya menunjukkan bahwa tabungnya ini masih banyak LPG-nya, begitu, teman-teman. Untuk keluarnya, karena ini ada model peloran ya, kita ketuk-ketuk, karena start awal peloran itu langsung kunci, mendapat tekanan tinggi, sementara selang di sini kosong. Ini proses ini bisa berulang-ulang ya, teman-teman. Tapi kalau setiap memakai atau mengganti LPG itu wajar saja mengetuk itu. Tapi kalau setiap menyalakan water heater harus mengetuk, ini istilahnya regulatornya bermasalah. Ini hanya saat kadang-kadang mengganti LPG baru, begitu, teman-teman. Nah, selang di sini kosong. Dan kita lakukan yang namanya purging. Nah, purging itu mengeluarkan sisa udara yang ada di selang supaya berganti dengan LPG. Nah, ini tesnya apa ya? Dari suara dan dari bau. Pastinya terdengar. Nah,
terdengar ya insya Allah teman-teman. Nah, sampai bau. Ini kan proses yang berbahaya karena tidak boleh ada api. Terus ventilasi kamar mandi juga harus bagus, pintu kamar mandi dibuka. Nah, ini sudah bau ya teman-teman, sudah bau. Ini seperti biasa saya selalu melakukan ini, kipas-kipas ini. Nah, pintu kamar mandi agar sudah berganti dengan udara yang segar. Pastikan benar-benar sampai baunya hilang. Dan yang jangan lupa, ini selalu saya sendiri kadang lupa, itu ada teman yang lupa ya, awas di sini. Untung tidak kebakar, ini diklem lagi ya. Diklem lagi, kita kencangkan. Pastikan klemnya kita kencangin benar-benar. Karena model selang saya ini termasuk selang rapat ya, teman. Ini hanya untuk demo saja. Ini saya kita kencangin. Tapi kalau teman-teman pastikan sudah dikencangin ya. Ini sudah, baunya sudah hilang. Dan kita buka stop keran tadi. Nah, ini aja saya lupa teman-teman, ini belum di on kan ya. Nah, itu sudah on. Kita buka stop kerannya ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini model yang baru atau lama malah saya lupa. Ini sudah ada pengaturan ini teman-teman, apa, tungkunya. Coba saya putar ke kanan, ini kayaknya kebesaran ini teman-teman. Karena memang washer ini ada dua tipe ya, saya tidak hafal itu, tapi kalau dilihat itu 506 gitu. Tapi ternyata memang di sini ada yang ada tombolnya, ada yang tidak ada. Ini yang ada tombolnya, jadi nanti ada tombol besar di kanan ini dan tombol kecil di tengah. Kita di posisi apa ini teman-teman? Coba caranya posisi besar. Saya taruh kanan. Kalau apinya lebih kecil ya berarti ke kanan itu mengecilkan tungku. Kita nyalakan lagi. Jadi ada yang fix ya teman-teman, tidak pakai pengatur tengah ini, pengatur tungku. Oke teman-teman. Jadi ini model yang bisa diatur tungkunya. Jadi kalau seperti ini tungku kecil ya, hanya nyala satu tungku. Dari 3 tungku itu yang menyala hanya 1 tungku. Kalau saya putar ke kiri, ini berarti api besar ya. Api besar. Nah, ini memang lama tidak dipakai ya teman-teman, jadi hanya kotoran itu, makanya warnanya agak merah seperti itu. Kan kita tunggu ya teman, pastikan itu elektrode yang businya merah, elektrode sebelah kiri ini sensor flame failure sampai terpanggang merah. Ditunggu sekitar 10 detik. Kalau tidak mati berarti elektrode ini bagus, sensor flame failure. Ini biasanya kotor, kerak. Nah, seperti itu teman-teman, itu bisa mati tadi. Mungkin ini termostat teman-teman, termostatnya udah rusak, terlalu sensitif, jadi keluarannya sangat panas, akhirnya mati. Ini saya ulang lagi, kenapa problem seperti ini. Di ini ada banyak sensor ya modelnya, ini sensor ODS, thermocouple, yang di belakang ini sikring, fuse. Bisa nyalakan lagi. Nah, bisa jadi ini terlalu panas ya teman-teman. Mungkin yang apa? Mungkin ini teman-teman, apa, termostatnya menutup, apa, memutus. Coba saya pakai api kecil saja. Nah, 1 tungku. Apakah bisa bertahan lama? Jadi matinya pastinya kalau kendala itu dari termostat, pasti akan terdengar di sini kembali ya, cetuk, dinutup lagi selenoid.
Tapi kalau matinya dari kendala regulator kunci, pasti mati dulu apinya, baru nanti terdengar cetuk. Jadi matinya api itu kan bisa dari bermacam-macam ya teman-teman. Dari selenoid ini yang menutup, ya pasti apinya mati. Atau selenoid ini membuka, tetapi aliran gasnya yang terhenti. Itu kita pahami dari suara ini kalau saya teman-teman. Kalau matinya dari ini dulu, cetuk, nah, itu berarti kendala dari sensor-sensor. Bisa sensor flame payload, dari sensor ODS, oxygen depletion system itu. Dan ada sekring, ada termostat. Tapi kalau matinya itu dari apinya dulu tiba-tiba mati, pastinya setelah beberapa saat dia baru cetuk. Nah, itu permasalahan dari input LPG. Kemungkinan itu dari regulator yang mengunci. Nah, saya ulangi lagi, memakai api besar. Ini harus kita cari permasalahannya di mana. Jadi kok mati. Kita tunggu menyala, kita tunggu. Kalau bisa ya lebih dari 10 detik ya teman-teman, ya kita anggap ada pemakaian, kita mandi gitu saja. Kalau secara sistem biasanya modul itu proteksinya adalah 20 menit. Ketika kita memakai water heater ini 20 menit secara terus menerus tanpa putus, modul itu akan mati untuk pengaman ya teman-teman. Nah, ngerisetnya apa ya? Ngerisetnya ditutup lagi kerannya, nanti dihidupkan lagi ngeriset untuk pengaman. Jadi dianggap pemakaiannya sangat lama, ya, mungkin ada kerannya buka tanpa ada orang. Nah, itu safety-nya modul biasanya secara default rancangannya, nggak tahu kalau model water. Kalau yang model Cinaan universal itu 20 menit dia akan mati. Awal teman-teman. Nah, itu harus saya lihat dari mana matinya. Bisa tadi kurang terdengar ya karena suara air. Itu matinya. Kalau tadi sepertinya terdengar cetuk dulu ya. Jadi kemudian ini terlalu panas ya keluaran teman-teman. Keluaran terlalu panas. Atau keluaran masih standar tapi termostatnya sudah terlalu sensitif. Jadi harusnya 70 derajat, dia 50 sudah mutus. Tapi kalau termostat harusnya menunggu cukup lama ya teman-teman. Ini saya nyalakan langsung, bisa menyala. Ya harus saya cek di mana permasalahannya. Jadi seperti inilah problem-problem water heater gas ya teman-teman. Banyak yang harus kita analisa, kita perhatikan. Sendiri juga masih selalu belajar ya, karena saya juga tidak mengerti, tidak ahli elektronik. Ini sensor ini juga kalau tidak ada oksigen yang cukup di ruangan, ini elektronik semua ya, sama nggak paham. Nah ini juga termokopel ini dapat panas, nanti tahanannya berubah. Nah itu juga cara kerjanya seperti itu. Saya lihat apa memang panas sekali keluaran airnya. Memang cukup panas ya teman-teman. Nah itu mati. Setelah saya cek sepertinya bukan dari termostat ya. Analisa saya kalau termostat itu harus nunggu agak dingin baru bisa hidup lagi. Ternyata ini begitu tadi api besar ya teman-teman, kemudian mati, langsung saya ketuk-ketuk normal lagi ya, berarti regulator saya terlalu sensitif kalau dikasih beban yang api yang sangat besar. Tapi itu kan jarang ya, api besar sekali teman-teman. Ini saya tunjukkan, nanti dia akan mati ya memakai api maksimal ini yang besar, bukan termostat ya teman-teman, insya Allah. Karena tidak terdengar cetuk dahulu, tapi langsung api yang mati. Cetuknya pelan ya belakangan di regulator mengunci. Saya tes lagi untuk memastikan regulator seperti itu teman-teman ya, tidak bisa diprediksi ya, ini normal lagi seperti ini.
Ini tunggu dulu agak lama. Ya kita simulasikan mandi lah lama gitu. Ini nanti kalau kita pasang ke pengguna yang tidak paham bisa bermasalah ya teman-teman. Padahal water heaternya tidak ada masalah. Tungkunya sepertinya harus kita cuci ya teman-teman, karena keraknya sebenarnya nggak bisa lepas. Jadi itu kebanyakan LPG, udara bersihnya yang kurang, jadi warnanya merah itu. Harusnya warnanya biru. Bisa jadi ada kerak yang di atasnya tungku terpanggang. Sepertinya aman teman-teman. Wah, baru dibicarakan udah mati. Nah ini coba saya matikan lagi dan saya ketuk-ketuk di regulator. Sepertinya mengunci. Ya, langsung menyala lagi ya teman-teman. Insya itu teman-teman di regulator teman-teman. Itu saja teman-teman pengalaman yang bisa saya sharing, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita juga selalu terus belajar menganalisa berbagai macam problem dan kita bisa berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.